Nah, inilah teman-teman kartu peserta ujian untuk yang P3K Guru. Itu ketika menjelang nanti pelaksanaan ujian P3K ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, menurut jadwal terbaru yang ada di guru-p3k.kemdikbud.go.id, bahwa di sini untuk poin 6 yaitu pada tanggal 23 Agustus tahun 2021. Di sini jadwal kegiatannya adalah pengumuman Paskasangga dan juga peserta seleksi kompetensi untuk P3K Guru, sobat semuanya. Maka pada video ini kita akan memberikan tutorial tentang bagaimanakah caranya ngecek apakah dalam pengumuman Paskasangga ini kita sebagai calon P3K Guru lulus seleksi ataukah tidak. Kemudian nanti kita juga akan bahas kira-kira dalam masa pengumuman ini apakah kita sudah bisa cetak kartu ujian atau belum, dan juga apakah sudah muncul kartu deklarasi sehat, dan juga kapan kira-kira waktu yang tepat untuk mengisi dan juga mencetak kartu deklarasi sehat. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, di sini kita untuk mengecek dalam pengumuman Paskasangga dan juga peserta seleksi kompetensi, dan juga untuk melihat kartu ujian, mencetak kartu ujian, serta kartu deklarasi sehat. Di sini kita seperti biasa kita berkunjung ke situs portal pendaftaran CPNS dan juga P3K tahun 2021, yaitu kita berkunjung ke sscasn.bkn.go.id. Kemudian di sini kita bisa enter. Berikutnya kita akan masuk pada portal pendaftaran CPNS dan juga P3K Guru. Selanjutnya di sini kita pilih menu login, teman-teman. Selanjutnya di sini kita masukkan nick dan password kita. Nah, nick dan password kita masukkan. Berikutnya kita pilih masuk. Berikutnya di sini kita akan masuk pada bagian resume pendaftaran calon ASN ya, resume pendaftaran. Nah, berikutnya teman-teman, di sini kita untuk mengetahui apakah kita lolos semasa sangga atau tidak, dan juga untuk melihat kartu ujian serta kartu deklarasi sehat. Di sini kita scroll ke bawah. Nah, inilah teman-teman, di sini kita sudah pengumuman ya. Nah, di sini selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian CASN, teman-teman. Nah, berikutnya di sini ada informasi lagi ya di bawahnya, yaitu terkait dengan kartu deklarasi sehat. Di bagian bawahnya cetak kartu peserta ujian, ada deklarasi sehat. Yang mana di sini kita perlu ketahui teman-teman terkait dengan kartu deklarasi sehat. Pengisian deklarasi sehat ini dapat dilakukan paling lambat 14 hari sebelum ujian. Jika sudah mengisi dan mengisi kembali pada waktu yang lalu, dicetak kembali. Untuk jadwal ujian akan diinformasikan kemudian. Nah, jadi teman-teman, di sini untuk kartu deklarasi sehat ini nanti kita mengisinya itu bisa ketika kita sudah mendapatkan tanggal pasti kita jadwal ujiannya kapan, maka di sini kita mengisinya pada saat itu ya. Kita perkirakan untuk mengisi kartu deklarasi sehat itu adalah kita mepetkan saja teman-teman, karena di sini untuk mengetahui kondisi terkini kita. Oke, di sini teman-teman, setelah kita dinyatakan lulus seleksi administrasi pada pengumuman Paskasangga, maka kita kalau misalkan ingin cetak kartu peserta ujian ini sudah bisa. Cara mencetak kartu peserta ujian ini tentunya sangat mudah teman-teman, yaitu kita hanya tinggal klik saja cetak kartu peserta ujian. Nah, untuk mencetak kartu peserta ujian di sini kita klik di sini ya, cetak kartu peserta ujian. Kita klik. Maka di sini otomatis sistem akan mengarahkan kita. Nah, ini teman-teman nanti akan masuk di sini ya untuk kartu ujian kita. Ini dalam bentuk PDF.
Selanjutnya kita cek teman-teman, untuk kartu ujian ini kira-kira isinya apa saja. Nah, inilah teman-teman kartu peserta ujian untuk yang P3K Guru teman-teman. Kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 untuk P3K Guru formasi umum. Nah, di sini sama persis dengan apa yang dapat kita lihat pada tampilan resume ya ketika kita melakukan pendaftaran, dan tidak jauh berbeda dengan kartu pendaftaran yang CASN teman-teman. Nah, di sini nama kita ini pastinya sudah sama ya, karena kita lulus seleksi administrasi. Kemudian untuk nik kita, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin. Nah, di sini adalah nomor peserta kita. Kemudian di sini teman-teman untuk lokasi formasi. Inilah bedanya teman-teman, untuk lokasi formasi antara teman-teman yang dari sekolah swasta dan juga lulusan PPG itu tentunya akan berbeda dengan teman-teman yang berasal dari sekolah negeri dan juga dari honorer kategori 2 teman-teman. Karena untuk teman-teman yang masuk dalam kategori dari guru swasta dan juga lulusan PPG, tentunya untuk di sini lokasi formasi ini belum muncul ya, dikarenakan nanti untuk mengikuti ujian itu masuk pada tahap 2. Nah, di sini adalah kualifikasi pendidikan kita. Ini yang sudah terverify di info GTK dan terdaftar di Dapodik. Pastinya teman-teman kalau misalkan di sini pendidikan kita ini sudah sesuai dengan verify info GTK dan Dapodik, maka status info GTK itu sudah dikunci untuk yang verbalnya, kondisi verbal. Kemudian di sini menunjukkan formasi jabatan yang kita lamar, ya kan? Nah, sesuai dengan ujian, sesuai dengan ijazah tentunya. Kemudian untuk lokasi ujian, nah di sini masih tanda tanya. Untuk lokasi ujian sampai saat ini masih tanda tanya ya. Kemudian untuk informasi lain, tahapan ujian Anda dapat dilihat pada pengumuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi teman-teman. Nah, di sini untuk mengetahui tahapan ujian ini bagaimana, tentunya kita sudah pada tahu teman-teman, untuk tahapan ujian itu adalah nanti akan dilaksanakan seleksinya itu sebanyak 3 kali ya, yaitu seleksi kompetensi yang tahap 1, seleksi kompetensi tahap 2, dan juga seleksi kompetensi yang tahap 3. Jadi kalau misalkan kita pendaftar P3K Guru pada seleksi kompetensi tahap 1 nggak lulus, maka kita bisa ikut di tahap 2 dan juga di tahap 3. Nah, ini teman-teman. Kemudian dari kartu ujian ini kita dapat ketahui bersama bahwa ini nanti kita cetak teman-teman ketika mau pelaksanaan ujian, dan kita bawa ketika kita itu datang ke tempat ujian bersama dengan persyaratan-persyaratan lain. Nah, di sini nanti perlu kita bawa yaitu kartu peserta ujian CASN ini ya pada saat pelaksanaan ujian. Kemudian bawa kartu bukti identitas diri atau asli. Nah, ini adalah yang tercantum pada kartu ini, yaitu KTP asli teman-teman. Kemudian peserta wajib mengisi deklarasi sehat ya, deklarasi sehat pada halaman resume. Deklarasi sehat itu seperti yang tadi kita sudah lihat. Nah, peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku saat pelaksanaan ujian. Nah, ini adalah wujud dari deklarasi sehat ya. Nah, di sini deklarasi sehat itu adalah digunakan untuk kita membuat surat pernyataan secara pribadi bahwa kita dalam kondisi sehat pada saat mengikuti ujian P3K, baik itu seleksi kompetensi 1, 2 maupun 3. Nah, di sini disarankan untuk mencetak, mengisi dan mencetaknya itu adalah supaya bisa terdeteksi bahwa ini adalah kondisi terkini, maka kita diminta untuk mengisinya itu dalam waktu 14 hari terakhir. Maksudnya 14 hari terakhir itu ketika menjelang nanti pelaksanaan ujian P3K ya. Nah, di sini untuk mengisinya ini kita tinggal klik di sini untuk menu drop down. Ini kita tinggal pilih iya apa tidak gitu. Kemudian kita pilih, ya kan? Kemudian ini semuanya teman-teman kita pilih, kemudian kita klik simpan. Setelah kita simpan, maka nanti kita bisa cetak. Nah, setelah kita cetak, berikutnya nanti kita bawa ketika kita memasuki tahap pelaksanaan ujian atau seleksi kompetensi untuk P3K teman-teman. Jadi demikianlah sobat semuanya terkait tentang cara cek pengumuman Paskesangga
dan apa saja yang harus kita lakukan pada saat melihat pengumuman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.